Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bermajelis di kesempatan pekan ketiga kita kali ini, yaitu kajian dasar-dasar Islam pekanan kita dengan cara interaktif via Zoom meeting gratis dari Mu'alaf Center Indonesia Regional Kalimantan Selatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa kabar semuanya untuk para mu'alaf-mu'alafah kita? Sudah ada sekitar 6 orang yang bergabung, mudah-mudahan yang lain juga proses bergabung. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahim dan bermajelis pada kesempatan ini. Sebelumnya kita dari pengurus dan juga panitia memohon maaf jika ada pengunduran kegiatan kita, agenda rutin kita ini yang harusnya kemarin malam jadi malam Ahad malam Senin ini karena memang ada kendala teknis. Kemarin Ana juga sekeluarga lagi ada ujian sakit, jadi harus istirahat untuk mempersiapkan kajian selanjutnya. Mungkin itu dari pengantar dari Ana. Selanjutnya kita langsung saja untuk materi kita malam ini yang salah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hamzah, SHMH. Kepada beliau, Ana persilahkan. Pada Ustaz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah dan menjalin silaturahmi dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dalam rezeki kita, melancarkan seluruh urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Selawat berikan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah kita sampaikan berkali-kali bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, apalagi dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih saling mengingatkan untuk selalu bersalawat kepada beliau, untuk selalu mencintai beliau dan mengikuti kebaikan-kebaikan dan amal ibadah yang baik yang beliau contohkan untuk kita, baik secara qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah beberapa menit ke depan seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini masih dengan kitab yang sama, kitab Aqidah Islamiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk maudhu' judul malam hari ini adalah Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai Allah adalah Islam. La syakka anna al-Islam huwa ad-dinul haqq. Li'annahu ad-dinul ladzi radiyallahu ta'ala li hadhihi al-ummah. Tidak ada keraguan bahwasanya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Karena Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk umat manusia. Wa nasakha bihi jami' asy-syara'i' samawiyah. Maka dari itu dengan datangnya atau disampaikannya wahyu inna dina indallahil Islam, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, inna dina indallahil Islam, maka dari itu bahwasanya seluruh agama-agama atau seluruh ajaran-ajaran lah, lebih tepatnya ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, atau yang kita kenal dengan ajaran-ajaran dari Nabi Yunal Isa, Nabi Yunal Musa, Nabi Yunal Daud, maka seluruh ajaran-ajaran beliau itu nasakha, kami hapuskan, kata Allah, telah dihapuskan. Maksudnya apa? Bukan menghapus secara qat'i, secara harfi, tetapi maksudnya adalah bahwasanya Allah menggambarkan bahwasanya ajaran-ajaran samawiyah yang sebelumnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala disempurnakan dalam suatu ajaran yang benar yang menyempurnakan seluruhnya, yaitunya ajaran yang kita kenal atau yang kita ada di dalamnya, yaitunya ajaran Islam. Qala ta'ala fi suratil Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah al-ayat ats-tsalits, pada ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faman ittara fi makhmasatin ghaira mutajanifin li'ithmil fa innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya agama yang sempurna, agama yang menyempurnakan seluruh ajaran-ajaran sebelumnya. Kita tidak menyebutkan di sini agama, karena kita menyebutkan di sini ajaran. Jadi sebelum-sebelumnya itu tidak ada yang namanya agama. Bahkan Rasulullah menyebutkan Yahudiyin, Nasraniyin, Majusi, semuanya disebutkan Rasulullah SAW itu adalah gelar untuk kaum-kaum tertentu, bukan agama-agama tertentu. Seperti itu. Jadi, tatkala agama ini sempurna, tatkala semua syariat sudah disempurnakan, ajaran-ajaran, kewajiban telah dijelaskan kepada kita, larangan-larangan telah dijelaskan kepada kita, itu sudah cukup bagi kita. Tidak usah mencari-cari dalil-dalil yang lain lagi, tidak usah berkilah-kilah dengan alasan-alasan apapun, seperti itu. Jadi ini sudah cukup bagi kita. Bahkan dalam menerima ayat ini banyak para sahabat menangis, karena menurut para sahabat ini mungkin ayat yang diturunkan yang mengisyaratkan kita semuanya akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, kata para sahabat. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan ayat ini dengan meneteskan air mata pada saat itu. Ada dua hal yang menyebabkan Rasulullah SAW meneteskan air mata. Yang pertama, Rasulullah SAW juga sudah tahu akan hal itu, bahwasanya risalah beliau akan habis. Yang kedua, Rasulullah SAW sangat sedih karena beliau tidak bisa melanjutkan berjuang dengan para sahabat dan tidak bisa untuk bertemu dengan kita, yang mana kita digadang dalam hadis Rasulullah SAW adalah orang-orang yang istilahnya itu dalam hadis itu disebutkan kita ini adalah orang-orang yang Rasulullah SAW selalu menyanjung-nyanjung kita. Maka dari itu rugilah kita kalau seandainya kita tidak kembali kepada fitrah Islam itu sendiri. Wa huwa ad-dinul ladzi yaqumu ala ibadah ilahil kaun alladzi la syarika lah. Al-muhaimin ala kulli syai' alladzi wasi'a ilmuhu kulli syai' wa ahatat qudratuhu bi kullil kainat fa kullul mawjud bi umurihi wa kullu ni'mah 'ala an-nas hiya min 'indih fa kana lidzalik mustahiqqan li'ibadati li dzatihi
wa hiya haqquhu ala ibadihi ya'buduna la yasyrikun bihi syai'an. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik segalanya, pencipta segalanya, yang punya segalanya. Maka dari itu kita harus kembali kepada agamanya, yaitu agama Islam. Yang mana di sana ada 3 hal poin penting yang mana dalam syariat Islam ini selalu kita jelaskan dan selalu kita mendengarkan. Yang pertama kita sebut dengan istilah i'tiqad, yang diartikan akidah itu sendiri, yang mana pada prinsipnya i'tiqad itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah ta'abbudi, yaitu ibadah itu sendiri. Ibadah dengan ikhlas yang mempengaruhi kebaikan pada diri kita. Jadi kalau seandainya kita beribadah tetapi kita tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ibadah kita itu belum ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak para ulama mengatakan khusyuknya ibadah seseorang tatkala dia selesai mengerjakan ibadah, dia selalu menebarkan kebaikan. Dia selalu menebarkan senyum, tidak pernah dia mengakibatkan hal-hal fatal dalam muka bumi ini atau hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada fahsya dan mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ta'abbudi, itulah tugas seorang hamba untuk beribadah dengan ikhlas gitu. Jadi kalau seandainya kita beribadah tetapi kita masih maksiat, berarti kita belum beribadah dengan ikhlas. Maka dari itu kita selalu meningkatkan dalam diri kita, membangunkan keimanan ibadah dalam diri kita. Keimanan dalam beribadah dalam kita dalam artian apa? Kita selalu meningkatkan keikhlasan dalam beribadah sehingga maksiat itu bukan arti maksiat vulgar saja, maksiat itu umum. Seluruh fahsya dan mungkar itu adalah maksiat. Tatkala kita mengerjakan kemaksiatan, maka ibadah kita belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mengukurnya. Jadi kalau kita mau mengukur ibadah kita, silahkan tanyakan diri kita sendiri. Kalau seandainya dalam hari ini kita masih melaksanakan dosa, tapi kita rajin untuk sholat 5 waktu kita tidak tinggal, berarti pertanyaannya adalah tidak ada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sesuai dengan tema kita kemarin bahwasanya kita tidak menghadirkan Allah dalam hati kita dalam beribadah. Yang ketiga suluki, yaitu akhlak itu sendiri. Husnul muamalah, adil, tepat janji, amanah, ini suluki. Jadi ibadah itu akan berpengaruh kepada tingkah laku kita. Gitu. Jadi seandainya kalau kita sudah meninggalkan sejarah fahsya dan yang mungkar, berarti kita lebih mengedepankan muamalah yang baik, kata-kata yang baik. Man alima alifa, man jahila istauhasa, kata para ulama. Apa artinya? Orang yang berilmu itu dia selalu tunduk, tidak sombong. Orang yang berilmu itu tidak sombong, dia itu tidak mengatakan bahwasanya dia paling yang benar. Itu orang berilmu bukan seperti itu. Orang berilmu bukan mengatakan kepada orang seolah-olah yang dia ucapkan adalah benar. Kenapa? Kita sudah membahas kemarin. Kita ini dhaif, lemah. Khilaf, tempatnya salah. Jadi kalau seandainya ada orang berilmu, konteksnya akhir zaman ini, manusia-manusia akhir zaman merasa pendapat dia paling benar, ini merupakan hal yang sangat salah. Karena dalam muamalah kita man alima alifa, man jahila istawhasa. Kalau seandainya dia memaksakan kehendaknya dan memaksakan pendapatnya, inilah yang bukan ulama yang sesungguhnya, bukan orang-orang yang memberikan ilmu pengetahuan yang sebenarnya tentang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Walamma kana ad-dinul islami khatimul adyan samawiyyah wa akhiruh. Bahwasanya agama Islam itu adalah penutup agama-agama. Di sini yang mencap agama itu bahwasanya din itu diartikan agama, karena bahwasanya bahasa din itu diartikan agama itu adalah muncul dari manusia itu sendiri. Pada prinsipnya agama ini konteksnya itu adalah tauhid. Seperti itu. Tauhid kepada Allah. Nah, dan ini adalah Islam ini adalah penutup dari segala ajaran-ajaran samawiyah yang dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu. Wa kana dinan linnas kafah ala mukhtalif ajnasihim wa alwanihim wa usurihim. Dan agama ini tidak membeda-bedakan antara warna kulit,
Oh, apakah dia orang Afrika kulit hitam, atau orang Asia yang bermata sipit, atau orang Eropa yang berambut kecoklatan, yang badannya putih-putih dan tinggi-tinggi? Bukan. Tidak ada perbedaan di situ. Karena jenis kita sama, suku kita sama pada prinsipnya. Allah tidak membeda-bedakan antara suku, antara negara, antara jenis satu sama lain. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala. Ahkamullah taala syari'atihi ala lisani nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alaha salihah likulli zaman wa makam ila qiyamus sa'ah. Dan ini adalah ajaran, atau agama Islam ini adalah ajaran yang akan selalu kita temui sampai hari kiamat nantinya, yang akan dijaga sampai hari kiamat nantinya. Dusturiha kalamullah ta'ala alladhi ya'tihi al-batil min bayyinil yadayhi wala min khalfi wa hadiyun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muayyid bil wahyu fakana fi hadha ad-dustur shifa'us sudur fihi al-aqidah sahihah wal ibadah masali wasulukul qaumi wasulukul qayyim. Dan ini merupakan agama atau syariat tadi yang mana sudah kita jelaskan bahwasanya ini merupakan konteks-konteks keimanan yang telah ditetapkan, yang mana konteks-konteks itu disusun atau dikumpulkan dalam suatu dustur yang kita kenal dengan kalamullah atau undang-undang ya, kalau kita kenal itu undang-undang, tapi ini lebih sifatnya kitabullah, kitabnya Allah atau Al-Quranul Karim. Jadi inilah yang harus kita ikuti. Karena kenapa? Karena dia kamil, mani', nafi', jami' likulli ummah. Jadi dia itu sempurna, dia itu untuk seluruh umat, dia itu tidak pandang buluh. Semua umat merasakan hal yang sama dan merasakan bahwasanya ajaran ini atau Al-Quran ini yang disampaikan ini bisa diterima oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan tidak ada yang bisa mematahkan ajaran-ajaran yang sahih, ajaran-ajaran yang benar, yang mana yang kita lihat dengan mata kita, yang kita pahami dengan akal kita. Tidak ada yang bisa membantah dari apa yang sudah difirmankan Allah dalam Al-Quran ini. Tidak ada. Walaupun dicari-cari, walaupun apa istilahnya itu, diplesetkan kemana, kesana, kesini, tetap tidak bisa. Karena dia dijaga, dan dia memang apa adanya yang kita lihat, dan saat kita baca, kita paham. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kecuali kita dalam konteks ghaib, kita tidak boleh masuk di dalam ranah itu. Jadi seperti itu. Wahadhil khasal lati hiya jama'ul iman majtama'at fi ummati illa jama'at khair min atrafi wa kana li ahluha sya'nul 'inda Allah wa 'inda an-nas wa kana lahum tamkin wal falah. Nah, jadi dikatakan di sini bahwasanya ini telah sempurna dan ini telah dijelaskan bahwasanya agama ini telah diperintahkan untuk seluruh umat manusia. Karena apa? Karena kalau seandainya mereka mengikuti agama ini, mereka mengikuti Islam ini dengan benar, maka seluruhnya mereka akan falah, mereka akan menang, mereka akan mendapatkan janji-janji Allah yang sangat-sangat nikmat dan sangat-sangat luar biasa sekali kenikmatannya. Dan akhirnya nanti kita akan merasakan kenikmatan yang hakiki di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu disampaikan di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di sini dalam surah An-Nur ya, ayat 55 dikatakan wa'adallahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman. Jadi yang beriman, janji ini cukup kepada orang yang beriman. Jadi kalau seandainya orang itu tidak ada rasa keimanan untuk keislaman ini, tidak ada janji ini. Seperti itu.
dan yang mengerjakan kebajikan. Ternyata iman saja tidak cukup. Jadi kalau seandainya kita beriman, tetapi kita tadi beringas, kita tadi emosi, tidak bisa berubah. Kalau manusia itu prinsipnya imannya itu zid wa yankus, bertambah dan berkurang. Ada saatnya imannya itu kuat, ada saat imannya itu lemah, tetapi orang ini tidak mau, tidak ada pendirian keimanan sama sekali. Maksudnya apa? Dia tidak mau merubah tabiatnya sebagai manusia. Dia mengakui dirinya lemah dan dia mengakui dia selalu bersalah. Ini yang ditekankan sekali. Jadi mengerjakan kebaikan. Bahwasanya dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa, merasa tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Jadi di saat kita sudah menempatkan Allah dalam hati kita, tidak ada keraguan sedikit pun, mustahil sihir akan mampu untuk mengganggu kita. Mustahil kita kehidupan tidak akan tenang. Kadang-kadang kita mengukur kehidupan kita itu apa? Di saat kita susah, itu berarti kita tidak tenang. Tetapi orang-orang beriman di saat dia susah sekalipun, dia tenang. Di saat dia serak, dia selalu tenang. Di saat dia menimpa kesenangan, dia menimpa kesusahan, dia selalu tenang. Tidak pernah terganggu sedikit pun. Terganggu keimanannya sedikit pun. Jadi kalau seandainya ada orang yang di saat dia mendapatkan kesenangan, dia merasa tenang. Tetapi di saat dia tidak merasakan kesenangan, dia berbalik lagi kepada agama yang asal. Sebagaimana mu'alaf sekarang ini, dia sudah masuk Islam, tapi di saat dia masuk Islam, dia merasakan kesengsaraan, terus dia kembali lagi. Apa kata Allah di sini? Mereka tetap menyembahku tidak merusakan dengan satu apapun, tetapi barang siapa yang tetap kafir, ya ini tetap kafir. Ini orang yang belum pernah masuk Islam sama sekali nih. Ini setelah janji itu, setelah Al-Quran ini datang, setelah dijelaskan bahwasanya hari akhirat itu ada, surga dan neraka itu ada, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Belum kita sebagai orang yang kafir saja, kafir itu artinya apa? Belum mendapatkan hidayah Islam saja, itu dia sudah digolongkan orang yang fasik. Kalau orang yang fasik itu nerakanya luar biasa siksanya. Apalagi kita kalau seandainya kita sudah Islam sebagai mu'alaf, terus kita kembali lagi kepada agama lain, atau berganti lagi dengan agama lain, atau berpindah-pindah agama seenak kita. Naudzubillah, apa yang akan terjadi? Ini saja orang yang belum masuk Islamnya seperti ini. Apalagi orang yang mempermainkan agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi itu yang perlu kita pahami, bahwasanya di saat kita senang, di saat kita susah, keimanan itu akan menjadi standar kita. Kalau seandainya kita susah, kita tidak tenang, atau kita susah, kita merasakan kegelisahan, maka di sana kita kelihatan bahwasanya iman kita itu lemah. Naudzubillah, iman kita itu lemah. Jadi ma'asyiral muslimin, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita selalu mengembalikan hakikat keimanan kita ke dalam hati kita, bahwasanya saya berjanji, mulai hari ini saya berjanji bahwasanya dalam kondisi apapun saya tetap akan menghadirkan Allah dalam hati saya. Saya tetap akan selalu menentramkan hati saya dan selalu tentram dalam kehidupan saya sehari-hari. Sehingga tidak ada nikmat yang luar biasa tatkala kita dalam keadaan susah, tapi kita masih tersenyum dan wajah kita masih cerah dan kita masih beribadah tanpa gangguan apapun. Seperti itu. Dan kita jangan salah kalau kita melihat rumah Rasulullah itu tidak ada atapnya. Memang benar, saya dulu waktu di Mesir itu hujan itu sekali setahun. Bahkan hujan yang turun itu bukan hujan yang deras, tapi gerimis biasa saja, dan itu sebentar. Itu sekali setahun saja. Dan Rasulullah rumahnya tidak ada atapnya. Itu mungkin kita bisa lihat potret rumah Rasulullah. Jadi kita lihat dalam ini ya, dalam media sosial itu ada di posting. Itu tidak ada atapnya dan sederhana sekali.
Kalau dibandingkan rumah-rumah kita yang sekarang ini, walaupun kita ngontrak, itu kita apa istilahnya itu luar biasa nikmatnya. Itu. Di sini kita mungkin merasakan panas itu tidak sampai kepada 40 derajat, tetapi di sana panas itu sampai 45 derajat. Tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Bayangkan. Seperti itu orang dulu berjuang untuk agama Allah. Bahkan sampai sekarang cuaca itu masih seperti itu. Namun perjuangan itu luar biasa. Perjuangan untuk Islam, untuk agama ini luar biasa. Jadi kalau seandainya kita bilang bahwasanya saya sudah mengorbankan segalanya untuk Islam ini, itu adalah kebohongan yang nyata yang kita sampaikan. Karena perjuangan kita belum apa-apa. Perjuangan kita belum seberapa dibandingkan perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa-apa. Jadi maka dari itu, ulun mengajak diri ulun sendiri dan kita semuanya, marilah kita benarkan agama ini, benarkan Islam ini, dan marilah kita jadikan kita ini sebagai hamba. Tidak ada tauhid yang benar itu kecuali iman kepada Allah. Tidak ada ibadah yang ikhlas, itu adalah ibadah yang mempengaruhi kita untuk selalu berbuat kebaikan dan mencegah kita untuk berbuat fahsya dan mungkar atau maksiat. Dan tidak ada akhlak yang sesempurnanya. Akhlak itu adalah yang muamalahnya, husnul muamalah, meninggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Orang yang adil, tepat janji, amanah, bahkan dia bisa membantu samanya dalam muamalah. Ini merupakan keindahan, kelembutan yang hakiki dalam diri kita, dalam kita ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang seperti itu, dan kita berdoa mudah-mudahan kita ada di antara orang-orang itu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Setelah kita tadi mengenal agama kita, baru kita masuk berikutnya bahwasanya di sini dikatakan judul umumnya Al-Iman wal Islam. Jadi ternyata iman dan Islam ini tidak bisa dipisahkan. Nah, tadi kita sudah juga tahu ya, karena kewajiban yang pertama bagi seorang mukallaf adalah iman dan Islam. Dan iman dan Islam ini terwujud di mana? Tauhid dengan ucapan, dengan akidah yang benar, dan dengan perbuatan yang benar. Jadi ucapan yang benar, jadi tauhid itu diiringi dengan ucapan yang benar, akidah yang benar, dan perbuatan yang benar. Jadi ketiga ini harus saling beririsan dan saling mendukung satu sama lain. Tidak boleh satu saja atau satu dari salah satu saja, tidak bisa. Harus berbarengan. Kalau seandainya ucapan kita Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi perbuatan kita wahsh, perbuatan kita buruk, perbuatan kita tidak baik, itu percuma tauhid kita. Itu. Percuma akidah kita, seperti itu. Dan dua hal ini kalau seandainya ucapan dan perbuatan kita ini tidak sejalan, maka akan berpengaruh kepada akidah atau hubungan yang mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-iktifa bil iman al-ijmali. Jadi bagaimana cara totalitas beriman itu sebenarnya? Jadi totalitas dalam keimanan itu bagaimana sih sebenarnya? Supaya iman kita ini total, iman kita benar-benar iman. Yakfi amatul muslimin al-iman jazim wa tasdiq mujmal bi kulli ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup kita meniru seluruh apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mencontohkan keimanan yang hakiki yang sebenarnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan orang yang beriman itu? Ada semuanya dalam kisah-kisah, hadis-hadis beliau. Jadi kita cukup membaca itu dan cukup mengikuti itu, tidak boleh kita mencari-cari yang lain. Jadi kita cukup mengimani apa-apa yang datang kepada Nabi. Jadi apa yang datang kepada Nabi? Yang pertama yang jelas wahyu. Wahyu dari Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi kita baca, kita pelajari apa-apa saja yang di sana yang bisa membawa kita kepada ihdinas siratal mustaqim, kepada jalan yang benar. Ini seperti itu. Yang kedua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis.
Dan hadis itu juga ada hadis yang qudsi. Artinya apa? Hadis itu juga langsung dari Allah. Cuma tidak dibukukan dalam wahyu Al-Quranul Karim. Seperti itu. Qala Jibril, qala Allah Ta'ala. Hadisnya seperti itu biasanya. Biasanya Jibril, qala Allah Ta'ala menyampaikan firman Allah kepada Nabi, tetapi tidak dituliskan dalam Al-Quranul Karim. Tapi itu ada. Dituliskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita kenal dengan hadis qudsi, yang mana itu firman dari Allah, tetapi bentuknya hadis. Seperti itu. Jadi, itu harus kita yakini. Karena di sana risalahnya itu sudah sempurna dan tidak ada keraguan dalamnya. Ya, qalat Qurtubi fil mafhum alladhi alaihi a'immatul fatawa wa bihim yuqtada kamalik wa syafi'i wa abi hanifah wa ahmad wa ghairihim min a'immatus salaf anna al-awwal wajibat ala mukallaf al-iman tasdiqil jazami alladhi la raiba ma'ahu fillah ta'ala wa rasulihi wa kitabihi wa ma ja'at bihi rusul hasala dhalikal iman wa bi ayyi tariq ilaihi tawassul wa hadha alladhi qalahu al-Qurtubi huwa alladhi dalla alaihi al-hadis Jibril fi ta'rif al-iman. Nah, ini langsung ada hadis yang dari Jibril yang mana ini merupakan hadis qudsi nanti. Jadi Qurtubi mengatakan bahwa imam empat mazhab dan ulama-ulama salaf mewajibkan, kewajiban utama para mukallaf atau kita-kita ini adalah mengimani dengan benar dan tidak ada keraguan sedikit pun dengan Allah dan Rasul-Rasulnya dan kitab-kitabnya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dalam hadis qudsinya yang disampaikan oleh Jibril an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julus 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzatal yaum idh tala'a 'alaina dakhala shadidul bayad athiyab shadid sawad asy-sya'r la yara 'alaihi athar safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Kita langsung ke artinya saja ya, karena hadisnya sangat panjang sampai terakhirnya hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya dikatakan di sini pada suatu ketika tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam, tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan seperti itu, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Tidak ada yang mengenalnya, tiba-tiba datang saja seperti itu. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, seperti itu. Nah, ini hadis disaksikan oleh seluruh sahabat dan diceritakan oleh Nabi juga kepada para sahabat setelah itu. Jadi di sini jelas bahwasanya seorang Rasul atau Nabi kalau mengalami peristiwa yang seperti ini itu adalah hal yang mutlak. Jangan sampai nanti sebenarnya kisah-kisah yang kita lihat di kalangan para masyarakat sekarang ini yang mengaku-ngaku dia ketemu sama sosok yang putih yang menyampaikan urusan-urusan yang benar kepadanya, itu fasid semuanya, tidak ada yang benar. Kenapa bisa ada kisah-kisah seperti itu? Ya karena ada hadis yang seperti ini. Karena Rasulullah SAW pernah menimpa perkara seperti ini. Akhirnya apa? Orang-orang memberikan kisah dari telinga kepada telinga kepada orang-orang yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Diberikannya kisah-kisah yang tidak-tidak. Seolah-olah dia mendapatkan istilahnya itu suatu amanat, yang mendapatkan suatu ini. Saya tadi malam ketemu dengan suami saya yang sudah meninggal, yang mengatakan kepada saya sedang mimpinya, ini rumah ini untuk kamu, ini mobil ini untuk kamu. Yang mustahil, fasid, tidak mungkin seperti itu, karena kita bukan Rasul dan bukan Nabi. Jadi sebenarnya rangkaian-rangkaian kisah, rangkaian-rangkaian cerita-cerita yang kita dengar di tengah umat itu bukan tidak berdasar. Dasarnya hadis ini. Mereka karena membaca kitab ini, ulama-ulamanya itu menyampaikan ilmu-ilmu tentang kitab ini, padahal ulama itu menyampaikan kebenaran. Tetapi menyelewengkan seolah-olah dia pernah juga menerima peristiwa seperti ini. Padahal Rasulullah SAW adalah khatimul anbiya wal mursalin.
Rasulullah itu adalah penutup segala rasul. Kok bisa kita mencari-cari cerita-cerita atau mengarang-ngarang cerita seolah-olah kita itu sama dengan Rasul dan Nabi? Nauzubillah, padahal kita dhaif, lemah. Padahal kita la yuslim minal khata' wan nisyan, kita tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Nauzubillah, ada orang yang sekonyong-konyong mengaku sana sini. Ini loh saya ketemu tadi malam, saya loh menerima ini loh yang benar. Nauzubillah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini salah khotok qat'i. Kalau ada orang yang memberikan kabar-kabar yang seperti ini tentang dirinya atau gurunya, dan itu bukan konteksnya Nabi atau Rasul, bahkan sahabat sekalipun, itu tidak bisa kita dapat menerimanya. Karena tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa merasakan hal tersebut. Jadi ini cukup dengan Rasul dan Nabi. Jangan kita mengarang-arang cerita yang fasid, yang melunturkan akidah Islam kita itu sendiri. Seperti itu. Jadi inilah yang akan melunturkan. Ini sudah jelas-jelas akidah Islam ini, iman dan Islam ini sudah jelas. Tapi kita melunturkan itu semuanya. Makanya kita bangun kembali. Dasar pondasi Islam kita ini ternyata masih banyak yang lemah. Makanya kita tidak ada yang, apa istilah itu, dalam kehidupan itu kita tidak pernah tentram jiwa kita. Karena iman kita tidak pernah ikhlas kepada Allah. Yang seperti kita jelaskan kemarin. Ya sholat hanya sekedar sholat. Tidak pernah menghadirkan Allah dalam dirinya, tidak pernah merasa dia berkomunikasi dengan Allah. Alhamdulillah. Dan setelah sholat dia selalu berbuat kebatilan, dia selalu berbuat kemungkaran, dia selalu berbuat fahsya. Alhamdulillah. Ini orang-orang yang sudah mencap dirinya bahwasanya dia orang munafik. Jadi munafik itu idza haddatsa kadzdzaba, idza wa'ada akhlafa, idza tumina khana. Apabila berkata dia bohong, apabila berjanji dia khianat, apabila dia diamanahi dia khianat, apabila berjanji dia apabila berkata dusta, apabila berjanji dia mengingkari, apabila diamanahi dia berkhianat. Apakah kita yang pernah berbohong berarti kita munafik? Bukan itu konteksnya. Jadi dalam hadis ini jelas dikatakan orang-orang yang selalu menjadikan kebohongan itu adalah titel dalam hidupnya, suatu kebiasaan dalam hidupnya, maka sungguhnya inilah orang munafik. Kenapa dia bisa munafik? Karena tidak ada iman. Seperti itu. Makanya dia sering bohong, tipu sana sini, dan itu sudah menjadi kebiasaan dia. Tidak bisa dirubah sama sekali. Tetapi kalau kita dalam kehidupan sehari berbohong, terus kita istighfar kembali lagi, itu adalah wajar, bukan munafik. Kadang kita enak saja mentang-mentang keluar hadis seperti itu Rasulullah SAW, ada orang berbohong, ini munafik, ini ahli munafik. Seolah kita mendoakan orang lain, dan di situ malaikat mengatakan walaka bimisli. Dia yang akan menjadi orang munafik. Maka hati-hati dengan ucapan kita. Mencap orang sana sini munafik segala macam. Bahkan, ya mohon maaf lah, dalam pemilu presiden dan lain pun tersebar fitnah-fitnah. Oh, yang memilih ini berarti orang munafik. Na'udzubillah, jangan mencap manusia seperti itu. Orang beriman itu lembut. Dan bukan berarti kelembutan itu menghalalkan segala cara juga. Na'udzubillah juga, kelembutan tidak menghalalkan segala cara. Kelembutan tatkala dihadapkan dengan kemungkaran, tetap kemungkaran. Oh, kita lembut, terus ada orang yang berkata bahwasanya babi halal, tidak apa-apa dimakan misalnya. Terus kita diam di situ. Itu tidak lembut lagi namanya. Itu tidak bisa kita mempertahankan kelembutan kalau seandainya sudah mencincang-cincang akidah Islam yang sebenarnya, menggores-gores keislaman dan keimanan kita. Itu tidak bisa kita toleransi di situ. Dan disitulah roh jihad kita itu akan berkobar seperti itu. Jadi jihad itu bukan berarti ada sedikit chaos lalu kita berjihad mengatasnamakan Islam, bukan. Maka Rasulullah SAW itu kesabarannya luar biasa. Berapa tahun Rasulullah SAW menahan kesabarannya sebelum berperang. Sekarang kan kita berpikirnya, orang-orang berpikirnya bahwasannya dalam tarikh Islam itu mengajarkan bahwasannya orang-orang ini sukanya perang. Umat Islam ini sukanya perang. Tidak. Rasulullah itu menyampaikan risalah itu panjang sekali. Dan itu luar biasa. Beliau merasakan kesakitan-kesakitan yang luar biasa. Tapi beliau apa yang dilakukan? Sabar. Tapi batas kesabaran umat Islam itu ada. Akhirnya ada Fathul Mekah, kita dengar. Akhirnya Rasulullah mengalah, hijrah ke Madinah.
Jadi semua itu terjadi bukan ada sebabnya. Kalau kita punya tanah, kita tidak mungkin lagi hidup di tanah itu karena banyak orang yang menyakiti kita, lalu kita hijrah ke tempat lain. Apakah kita tidak berhak untuk mengembalikan tanah kita itu? Itu konteks jihad yang sebenarnya. Jangan sampai ini tidak ada diajarkan dalam ajaran Islam bahwasanya jangan sampai ada kita di Indonesia, ada gereja, ada masjid, lalu kita sebagai orang Islam berkata jihad, lalu kita bom gereja orang lain. Na'udzubillah. Tidak ada ajaran seperti itu. Na'udzubillah. Jadi Islam iman ini adalah menuntun kepada kelembutan. Tetapi karena orang-orang yang mencari ilmu, dia menyingkirkan pondasi keimanan dan keislaman, akhirnya apa? Beringas dia. Salah ajarannya. Kesana kesini perginya. Petantang petenteng. Mengaku bahwasanya ini itu segala macam tentang agama, tapi baca Quran tidak bisa contohnya. Na'udzubillah. Jadi makanya kita pondasi harus kita kuatkan. Jadi apa kata Jibril waktu itu? Hai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Islam. Nanti kita mungkin akan membahas lagi secara terperinci. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jadi kan Islam itu yang ketiga zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Ini hadis sesuai hadis ini ya urutannya. Dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Jadi itu urutannya. Engkau menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau telah mampu melakukannya. Jadi haji itu bagi yang mampu. Lalu lelaki itu berkata, engkau benar, shadaqta ya Muhammad. Maka kami heran, kata para sahabat. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Itu sudah kita jelaskan juga secara umum kemarin dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini hanya kita menguatkan dengan dalil. Nah, bagi para jemaah sekalian, sambil kita bacakan hadis ini sampai habis, silahkan bisa langsung kalau ada pertanyaan misalnya langsung disampaikan di room chat ini, bisa dituliskan pertanyaan-pertanyaannya di sana sambil kita nanti kalau misalnya ada juga yang bertanya secara langsung juga bisa kita buka. Nah, sambil kita bacakan hadisnya seperti itu. Nah, terus shadaqta ya Muhammad, kata laki-laki tersebut. Engkau benar ya Muhammad. Ini mungkin hadis ini sudah umum ya. Akh Azhar juga mungkin sudah tahu dan seluruh umat muslim mungkin sudah tahu ya. Hadis-hadis ini pada dasar konteksnya mereka sudah tahu, cuman lafaznya mungkin mereka nggak hafal gitu ya. Karena hadis ini sangat panjang seperti itu. Jadi konteks Islam itu ya itu iman, Islam, iman. Itu dalam hadis ini. Nah, bukan berarti kita langsung ke Islam lalu iman, bukan itu. Tidak diurutkan seperti itu. Jadi kita iman dulu, baru Islam, baru ibadah. Kalau kita nggak mengenal apa tadi Allah, malaikat, kita nggak bisa beribadah buat apa seperti itu. Nah, shadaqta ya Muhammad. Engkau benar wahai Muhammad. Lalu dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Anta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yaraka. Jadi ini dalam. Makanya di sini kita bertanya-tanya, ini sudah dijawab langsung. Kita tanya masalah ghaib kemarin. Jadi kalau seandainya Allah itu ada, Allah itu di mana? Kan pertanyaannya di situ. Kita nggak boleh masuk ke situ. Tapi karena sekarang kita sudah dapat penjelasan dari hadis Rasulullah SAW,
an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau di hadapan Allah dan melihat Allah. Cukup di situ. Keimanannya dengan yang gaibnya cukup sampai di situ. Seakan-akan melihat Allah. Lalu apakah di sana kita seolah-olah melihat, terus kita datangkan di situ seorang huruf-huruf seperti itu? Dijawab lagi. Fa'illam takum tarah, fa'innahu yarak. Mungkin nggak kita melihat Allah? Nggak mungkin. Tetapi ketahuilah Allah melihatmu. Langsung dipatahkan di situ pertanyaan itu. Jadi kalau semalam kita bertanya, kita beribadah, sholat, seolah-olah Allah itu hadir di hadapan kita. Bukan merasa, kita berbicara hadir itu kan wujud. Ada kan? Misalnya kita nih, istilahnya ada sesuatu misalnya. Ada sesuatu misalnya headset ini kan misalnya. Headset ini ada. Ya kan kita melihat seperti itu. Tetapi di situ di hadis qudsi, di cerita itu dikatakan bahwasanya dalam cerita itu Rasulullah juga memperkuatkan bahwasanya di sana itu dikatakan bahwasanya kita tidak mungkin melihat Allah. Kenapa? Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Karena disampaikan di situ, kamu tidak akan mungkin bisa melihat Allah. Tetapi ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Wah, aku merasa tadinya waktu sholat tadi aku bergetar-getar, kayaknya Allah hadir dah. Tadi itu melihat aku, kayak ada bayangan, ada tulisan Allah seperti itu. Nah, itu kita mulai berbicara dengan yang gaib. Jangan sekali-kali, wahai ma'asyiral muslimin, jangan sekali-kali kita terjerumus ke perkara-perkara tersebut. Nauzubillah, ngapain kita membahas masalah-masalah yang gaib yang tidak dijelaskan. Nah, jadi sekarang sudah dijelaskan nih, seperti itu. Lalu dikatakan, lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nah, ini coba kita dengarkan nih. Tadi sudah kita dengarkan bahwasanya Islam itu seperti apa, iman itu seperti apa, terus melihat Allah itu qadarnya seperti apa, kita harus pahami. Terus sekarang ceritakan tentang hari kiamat. Nah, ini yuk kita pasang telinga kita bersama-sama. Rasulullah SAW menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Rasulullah aja menyampaikan, malaikat Jibril aja tidak lebih tahu daripada Rasulullah gitu nah. Jadi kalau seandainya ada orang sekarang ini mengaku-ngaku bahwasanya, mengatakan bahwasanya memprediksi kiamat akan, itu tidak benar. Tetapi kalau tanda-tanda itu beda konteksnya. Halo ya, halo. Jadi jangan kita memperkirakan tahun ini akan terjadi kiamat, jangan. Tetapi, ini sudah mulai nih tanda-tandanya. Nah, ini sudah mulai nih tanda-tandanya. Ini ada nih tanda-tandanya nih. Nah. Terus kita menyikapi tanda-tanda itu seperti apa? Bukan kita malah menyampaikan bahwasanya dengan adanya tanda-tanda ini, maka saya simpulkan bahwasanya kiamat akan terjadi pada tahun 2022, bukan begitu. Dengan adanya tanda-tanda kiamat, berarti kita harus meningkatkan iman Islam kita itu sendiri. Apakah tanda-tanda kiamat itu datangnya sekarang saja? Tidak. Tanda-tanda kiamat itu sudah dari dulu. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Apakah zaman ini saja? Tidak. Dulu juga terjadi. Tapi dari zaman Nabi Lut sampai sekarang kita masih adem ayem aja dunia ini. Jadi tanda-tanda itu untuk apa? Untuk manusia ini supaya kembali kepada Allah. Karena orang-orang yang imannya itu jauh kepada Allah itu dia perlu banyak hal yang perlu diingatkan. Makanya kita jangan jadi orang yang seperti ini. Kita jangan jadi orang yang terkala diingatkan baru kembali. Tetapi kita kembali di saat tidak diingatkan. Inilah iman yang sesungguhnya. Lalu seperti itu dikatakan, dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi Rasulullah SAW menjawab, ini Nabi ya, menjawab, jika seorang budak telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki
tanpa memakai baju, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Ini kita saksikan sekarang ini. Ini Rasulullah menyampaikan ini bukan tidak berdasar. Berarti sekarang yang terjadi di Mekah dan Madinah ini, kan dulu mereka-mereka itu kan pengembala kambing, pengembala domba. Sekarang mereka telah berhasil membuat bangunan-bangunan yang spektakuler. Bahkan di Saudi Arabia itu bangunannya bahkan lebih tinggi lagi daripada bangunan yang ada di Qatar katanya. Nah, ya itu. Ini yang telah disampaikan Rasulullah. Terus kemudian lelaki tersebut segera pergi. Laki-laki tadi pergi, lalu Rasulullah terdiam. Lalu sahabat terdiam. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat tadi. Siapa sahabat tadi? Umar ibnu Khattab. Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya di sini jelas bahwasanya kita harus berpegang kepada 3 hal ini. Yang pertama Islam, yang kedua iman. Dalam kita konteks beribadah kepada Allah, untuk mengakui adanya Allah itu. Anta'budallah, kita beribadah kepada Allah. Ka'annaka tara, seolah-olah kita itu menyaksikan Allah itu hadir di hadapan kita. Fa illam takun tara, fa innahu yaraka. Kalau seandainya kita tidak bisa melihat adanya Allah di hadapan kita, sesungguhnya Allah melihat kita, dan itu memotivasi kita dalam beribadah kepada Allah supaya lebih khusyuk dalam keimanan dan keislaman itu sendiri. Jadi seperti itu Imam Qurtubi menjelaskan, dan seluruh imam mazhab telah sepakat dengan hadis ini, telah sepakat dengan akidah Islamiyah yang murni ini, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kalau seandainya ada bumbu-bumbu akidah dari firqah-firqah yang lain, atau orang-orang yang lain mengatakan dia membawa ajaran yang benar, maka sesungguhnya kita telusuri dulu, kita lihat dulu, apakah itu benar-benar dari Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu dulu untuk pembahasan pada malam hari ini. Sekarang kita sudah sampai ke halaman 22. Jadi 19, 20, 21, 22, 3 halaman telah kita selesaikan untuk kitab ini. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita tetap memperkuat tentang tema-tema ini. Mungkin nanti kita harusnya tidak bosan-bosan untuk mendengarkan paparan-paparan keimanan dan keislaman ini, karena paparan-paparan keimanan dan keislaman ini sangat indah dan memotivasi kita untuk kembali lagi untuk menahan ego kemaksiatan kita, untuk menahan ego, ya istilahnya itu hal-hal yang menyebabkan kita menzolimi orang lain seperti itu. Memang kita manusia ini tidak akan mungkin luput dari kezoliman terhadap orang lain. Namun semuanya itu bisa terpatahkan oleh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar sadar bahwasanya iman Islam kita, bahwasanya keimanan kita itu benar, bahwasanya ibadah kita itu murni, ikhlas. Dengan terbukti setelah kita ibadah, kita selalu menebar kebaikan, adil, amanah, tidak membodohi orang lain, tidak bohong kepada orang lain, tidak mencari berbagai cara untuk menipu orang lain. Apalagi dalam jalan dakwah untuk membina mu'allaf ini kami anak se-Azhar ini yang mendapatkan amanah di sini. Ya, wallahu a'lam. Makanya sekarang kita silakan saja, kita serahkan kepada masyarakat, kita serahkan kepada umat. Kepercayaan umat adalah ada di tangan mereka. Namun yang penting kami telah bersaksi bahwasanya kepercayaan Allah adalah kepentingan dalam otak kami yang akan kami terapkan untuk kebenaran dan amanah yang hakiki. Insya Allah. Dan mohon doakan kami, mudah-mudahan amanah-amanah dari umat yang selalu berdatangan bisa kami sampaikan
kepada sahibul amanahnya, kepada yang punya atau kepada yang apa? Kepada objek amanahnya itu sendiri. Jadi itu ya yang mungkin kita bisa pahami bersama. Jadi intinya itu sampai detik ini, mungkin kalau kita berbicara masalah untuk mu'allaf ini adalah masalah besar. Bahkan selalu kita dapat kabar bahwasanya banyak pemurtatan di mana-mana. Banyak orang-orang yang Islam yang masuk kepada agama lain gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara jabatan, gara-gara dunia seperti itu. Tetapi di saat kita dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Karena tidak mungkin kalau seandainya seorang mu'allaf tidak akan mungkin tidak, istilahnya itu sangat mustahil bisa tidak tergiur dengan melihat adanya hal-hal yang dijanjikan kepada mereka. Banyak bukti-buktinya yang telah ada setelah Islam murtad kembali. Namun kita bersyukur di saat mu'allaf yang sampai sekarang masih Islam dan sampai sekarang masih beribadah kepada Allah dan bertahan dalam keislamannya, maka sesungguhnya antum-antumlah mu'allaf inilah, mu'allafah inilah yang akan melangkahkan kakinya dahulu dari kami menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan didengarkan doanya, lebih didengarkan dari kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah khususnya mu'allaf ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin saat kita ini kalau mungkin cukup untuk materinya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan akan kita paparkan sedikit, mungkin ada sedikit lagi nih beberapa halaman. Coba kita dengarkan dulu kalau ada pertanyaan. Silakan, Sat. Persilakan bagi yang ingin bertanya, saya langsung raise hand atau di room chat-nya. Mas Samgar biasanya nih. Siapa yang dari mu'alafah kita? Ini ada juga mu'alafah kita dari Tanah Bumbu, Mbak Nita nih. Assalamualaikum Mbak Nita. Dari Banjarmasin, dari Banjarbaru, alhamdulillah. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Bisa juga ditulis, Tad, ya. Bisa juga ditulis di chat room. Chat room. Kita tunggu 2 menit ya. 1 menit lah biar nggak lama-lama melamun. Tunggu sambil berzikir ya. Zikir di hati masing-masing lah. Biar ada pekerjaan nanti kalau nggak ada yang kita pandirkan kena datangkan saya lagi. Yang goib-goib. Ya. Kita tunggu ya 1 menit. Ini 21:11, 21:12 kita tunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kerjaan. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Misal, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Ya, Sat. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan, berarti semuanya paham saja. Tinggal kita praktekkan saja dalam kehidupan sehari-hari. Belajar, jadi belajarnya ini dalam artian tidak akan mungkin sesuatu itu terbiasa tanpa kita membiasakan diri dengannya gitu. Seperti itu. Ya kan kita bisa menulis karena kita belajar, ya kan? Jadi ini kita juga dalam memahami kajian ini juga kita seperti itu. Tidak akan mungkin kita memahami kalau tidak kita buktikan sendiri seperti itu. Jadi mulai sekarang kita dalam beribadah ini kita jangan lagi istilahnya itu ada keraguan seperti itu. Ada keraguan, ada
persangkaan-persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi dalam kehidupan ini kita tentu dihadapkan dengan berbagai permasalahan seperti itu. Apalagi mu'allaf ya. Karena mu'allaf di sini rata-rata kan ada yang menengah ke atas, ada juga yang menengah ke bawah. Nah, kebanyakan yang bermasalah ini menengah ke bawah. Tetapi ada juga yang menengah ke atas gitu. Yang menengah ke atas ini mungkin kalau Ak Azhar masih ingat, kita pernah lah mendatangi mu'allaf ini ya, dengan lika-liku kejadiannya lah gitu ya, seperti itu. Setelah ya kita sedikit bercerita aja ya, setelah memiliki anak yang awalnya suaminya sudah mu'allaf, tetapi setelah memiliki anak malah mau kembali lagi seperti itu. Jadi bahkan waktu itu kami membahas ayat-ayat Allah waktu itu ya. Nah, jadi kita nih bingung di sini nih karena istilahnya itu yang diragukan dari ayat itu tidak ada tapi terus dibahas. Jadi ya mending kita dengarkan saja gitu kan. Kita mengalah saja, tidak usah kita ini, karena kan memang keyakinan kita tidak bisa merubah keyakinan seseorang. Makanya kita sampaikan di sini, Mu'allaf Center Indonesia tidak punya misi untuk mengislamkan orang. Mu'allaf Center Indonesia ini misinya adalah membina atau mengajarkan ajaran Islam kepada mu'allaf yang mau belajar gitu. Kalau seandainya tidak mau belajar ya kita serahkan kepada yang istilahnya punya keyakinan itu sendiri seperti itu. Ya karena dulu aja para muhaddisin aja mencari hadis Rasulullah SAW kepada seorang yang meriwayatkan kepada seseorang itu, dia datang ke rumahnya, didapatinya di rumahnya itu orang itu lagi tidur. Apakah dia mengetok rumah itu? Tidak. Dia tunggu orang itu sampai keluar dari rumahnya. Dan dia tidur di pelataran itu. Dia tunggu sampai orang itu keluar. Dia nggak mau mengganggu dengan ketokan pintu aja, dia nggak mau mengganggu. Begitu akhlak Islam itu. Jadi kalau ada orang sekarang bilang ini kita harus Islamkan kampung ini, itu jangan seperti itu. Berarti kita tidak menebarkan kebaikan. Karena agama ini dijaga Allah langsung. Allah yang menjaga bukan kita. Jadi kita tidak usah takut. Kita tidak usah menakut-nakuti umat bahwasanya ini loh agama kita lagi diancam. Banyak nih orang-orang yang mau mengkristenkan umat Islam. Halo. Hai. Bukan lagi agama yang terancam. Lihat akhlak-akhlak kita sekarang ini semuanya yang ada dalam Islam. Bagaimana gitu? Kenapa kita membahas ke situ? Gitu nah. Di dalam Islam sendiri itu masih banyak yang perempuan-perempuan yang tidak berkerudung, tidak memakai jilbab. Perempuan-perempuan yang tidak tahu batasan aurat itu segimana, tidak tahu dia. Dan bahkan kalau seandainya ma'asyiral muslimin menonton ini di YouTube, itu ditanya rukun iman, rukun Islam, dia tidak tahu jumlahnya berapa. Nauzubillah. Padahal itu pondasi agama. Nah, nanti jangan sampai mu'allaf kita Kalimantan Selatan di saat ditanya rukun iman tidak hafal. Rukun Islam tidak hafal. Bacaan sholat tidak hafal. Jadi tujuannya masuk Islam untuk apa? Tanyakan diri kita. Jadi sekarang setelah kita dihadapkan dengan posisi kita tidak tahu ini, tidak tahu itu, sekarang kita bahas lagi. Ternyata kehidupan kita itu dibelenggu berbagai masalah. Ternyata masalah ini timbulnya karena kita tidak mengenal pencipta kita. Kita tidak beribadah kepada pencipta kita. Itu saja jawabannya. Jadi kita tidak usah mencari jawaban sana-sini. Sebenarnya yang menyebabkan kita susah itu adalah karena kita menjauh dari Allah. Kita tidak mengenal agama kita itu sendiri. Kita sudah keluar dari pondasi-pondasi Islam itu sendiri. Maka tidak banyak kita temukan ada orang yang istilahnya itu dia menggaung-gaungkan nama Islam untuk membuat misalnya travel umroh misalnya, tapi ujung-ujungnya diketahui menipu umat. Ada orang yang menggaung-gaungkan dia mempunyai perumahan yang berbasis syariah tanpa riba, tidak melalui bank, tapi ujung-ujungnya menipu umat seperti itu. Jadi
Kalau kita berbicara konteks-konteks syariah Islamiyah yang secara terperincinya berbicara tentang hukum, itu kita ada hukum sebab dan akibat. Jadi ada asbabnya yang menyebabkan hukum itu muncul seperti itu. Jadi makanya berkali-kali kita harus mengenal sebab dulu. Kita tinggal di negara Indonesia. Yang kedua kita tanyakan, apakah Indonesia ini negara Islam? Tidak. Indonesia ini adalah negara demokrasi. Gitu. Jadi kita harus mengikuti peraturan-peraturan pemerintahnya. Karena itu perintah Rasulullah. Tetapi kalau seandainya kita bisa berusaha untuk pindah negara, misalnya silakan. Makanya kita mengenal semua cerita Ashabul Kahfi, yang pemuda dengan anjing itu, yang mengasingkan diri karena tidak setuju dengan kepemerintahan di negaranya. Kalau kita mau seperti itu silakan, gitu, keluar dari negara ini. Tetapi kalau kita masih dalam negara ini, maka ikutilah aturan negara itu selama dia tidak bertentangan dengan agama. Tetapi kalau dia bertentangan dengan agama, siapa itu tugasnya? Ulama. Masih ada kok ulama-ulama yang perjuangkan tatkala ada hal-hal yang bertentangan dengan agama yang itu mutlak. Nggak ada yang diam. Kalau kita ini apalah kan? Jangankan di Indonesia, di Kalimantan Selatan aja kita gaungnya aja. Ini mualaf sentral Indonesia Kalimantan Selatan. Banjarbaru aja nggak ada yang kenal kita saat itu kan? Ya, ya sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kita harus pimpin diri kita, pimpin keluarga kita, pimpin apa yang menjadi kewajiban kita di tempat kita bekerja. Sebatas itu saja. Kalau kita ikuti organisasi mu'alaf, ya pimpin organisasi mu'alaf ini supaya tidak keluar dari hakikat Islam itu sendiri. Jadi itu tanggung jawabnya. Jangan sampai kita keluar dari koridor itu sendiri, karena kita bukan negara Islam itu tadi. Tapi kalau seandainya negara ini sudah menjadi negara Islam, itu kan beda konteks lagi. Gitu. Jadi kita harus menghargai perjuangan para pejuang kita yang sudah memperjuangkan Indonesia ini menjadi negara yang majmuk. Walaupun para pejuang itu mayoritas Islam, tidak pernah ketuhanan yang istilahnya itu yang berdasarkan kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Cukup dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena menghargai agama yang lain. Dan ini luar biasa sebenarnya para pejuang Indonesia ini telah mencontohkan hal yang baik kepada kita. Cuman kita para pewarisnya harus menyikapinya dengan hal-hal yang baik juga. Seperti itu. Jadi ma'asyiral muslimin, mungkin beberapa menit lagi kita akan mengakhiri kajian ini. Untuk itu kita akan coba sedikit membacakan dan langsung mengartikan satu halaman lagi mungkin ya, halaman 23 mungkin. Wa yadullu hal aidan ahadits Islam ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Islam A'rabi wa Islam Ibnu Dzar wa Khalid bin Walid wa hadis Bahz bin Hakim wa ghairihim minas sahabah faqad rawa Bahar bin Hakim an abihi an jiddihi annahu qala qultu ya nabiyullah ma ataituka hatta halaftu aktsar min adadihinna li asabi' yadayhi alla atiyaka wala atiya dinaka wa inni kuntu imra'an la aqilu syai'an illa ma 'allamanillah jalla jalalah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa inni as'aluka biwahyillah bima ba'atsaka rabbuka ilaina qala bil islam qultu wa ma ayatul islam qala an taqula aslamtu wajhiya ila Allah wa takhallaitu wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Ini kan penguat-penguat hadis yang lain. Falam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlub mimman ya'tihi raghiban fil Islam iqamatul barahin wad dalail aqliyah ala itsbati ma yajibu lillah ta'ala wa ma yastahil wa ma yajuzu wa ma yajuz bal yaktafi minhu bitasdiq wa taslim ijmali bima yajibul iman bihi wan
wa natqi bisyahadatain wa ta'limihi arkanul Islam liya'malu biha. Qala Ibnu Abdul Bar innahu man nazara ila Islam Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Sa'ad bin Abdurrahman wa sairul muhajirin wal ansar wa jami'il wufud alladzina dakhalu fi dinillah afwaja alima anna Allah jalla jalalah lam ya'rifuhu wahid minhum illa bitasdiq nabiyyin bi'a'lamin nubuwah wa dalail risalah la min kibalil harakah wala min babil kullul waba' wala min babil kana wa yakun walau kan nazar fil harakat was sukun wa alaihim wajiban wa fil jismu wa fil nabi. Jadi ya. Jadi di sini dikatakan bahwasanya di dalam kitab ini sudah jelas dikatakan, di dalam hadis ini juga sudah jelas dikatakan bahwasanya Islam itu agama yang benar. Dan bahwasanya wahyu yang diperintahkan itu adalah wahyu yang dibawa oleh Jibril, yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, yang dibukukan di dalam Al-Qur'anul Karim atau dikumpulkan dalam Al-Qur'anul Karim yang sudah kita dapatkan sekarang ini. Jadi keimanan itu adalah mutlak. Dan di sini dikatakan tidak ada yang bisa kita menjadikan contoh yang mulia. Tidak ada yang bisa kita jadikan contoh yang mulia dan sempurna yang utama, melainkan contoh dari para sahabat-sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain yang dekat dengan Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa dijadikan contoh seperti Bilal bin Rabah yang kita ceritakan kemarin. Banyak lagi sahabat-sahabat Ammar bin Yasir yang selalu disiksa. Banyak. Dan mereka sudah mencontohkan semuanya tentang bagaimana mereka mencontohkan keimanan yang benar, keislaman yang benar. Gitu. Jadi itu kisah-kisah mereka kita baca, sehingga kita akan menemukan nanti titik-titik di mana, oh ada kebaikan lah di sinilah, ada kebaikan lah di sinilah. Nah, kita akan terkagum-kagum dengan amal-amal mereka, karena mereka itu menempatkan sesuatu hal yang kecil itu adalah hal yang besar, seperti itu. Contoh, misalnya kita lagi di kantor, misalnya kan, ada sampah, kadang-kadang adanya sampah di kantor kita itu, mata kita tidak bisa melihat kalau itu sampah harus kita ambil dan kita buang ke tong sampah. Itu kadang-kadang terjadi. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat tatkala, dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW tatkala mereka berada di masjid. Tatkala mereka berkumpul bersama bahkan. Itu bagaimana mereka menjaga. Bagaimana Rasulullah makan dengan budaknya itu satu piring. Bagaimana para sahabat juga meniru hal-hal yang seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW kalau mau mengenal seseorang itu dia tidur dengan orang itu. Atau sahabat kalau mengenal orang itu dia mau tidur dengan orang itu dan bercerita dengan orang itu. Sekarang yang ada kan tidak. Ada ulama saling berdebat satu sama lain dan saling menjauhi satu sama lain. Na'udzubillah. Itu bukan contoh dari Rasulullah. Sebenarnya adalah ulama saling berdebat, saling ngumpul, lalu bersama, tidur bersama, makan bareng, saling berbagi pikiran. Seperti itu. Dan kalau seandainya ilmu salah satu lebih tinggi daripada ilmu yang lain, diakui seperti itu. Jadi makanya kalau kita berbicara sekarang, siapa sih ulama yang pantas saya ikuti? Siapa sih firqah yang pantas saya ikuti? Siapa sih organisasi yang pantas saya ikuti? Tidak ada selain Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tidak ada. Toh semuanya ini hanya perantara. Kalau hanya kita mengikuti sesuatu organisasi misalnya, kalau yang baik kita ambil, yang tidak baik jangan kita ambil, seperti itu. Itulah konteks kita dalam beragama dan beribadah. Jadi innad dina indallahil Islam, al-iman wal Islam. Anta abudallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yaraka. Jadi iman yang sesungguhnya itu adalah beriman, tidak ada keraguan dalam hati kita, dan kita meyakini seyakin-yakinnya dengan mencontohkan iman-iman pada Rasul dan Nabi kita, dan mencontohkan iman-iman kepada sahabat Rasulullah SAW yang menjaga keimanan mereka, yang selalu menebarkan kebaikan sehingga terbukti ternyata mereka beribadah itu ikhlas tanpa paksaan dari siapapun.
Dan terbukti mereka selalu bermuamalah dengan baik, adil, amanah, dan tidak menebarkan keburukan-keburukan dan tidak mengerjakan hal-hal yang fahsya dan yang mungkar di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari orang-orang golongan yang terjaga keimanannya, iman dalam konteks tauhid, yang mana adalah perkataan dan perbuatan kita menjadi satu tujuan yang diikat dengan akidah yang benar, yaitu akidah Islam. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke halaman 23. Insya Allah nanti kita akan masuk ke halaman 24 pada kajian selanjutnya. Mohon maaf, dan sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya kajian ini akan mengulangi hal-hal yang sama, karena di sini di kitab ini juga mengulangi hal-hal yang sama. Cuman mungkin kita memberikan kisah, menambahkan kisah-kisah yang mungkin kita pernah mengetahuinya dan kita ulangi kembali seperti itu. Dan anak pribadi mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah dalam kajian ini, kalau seandainya Ana terkesan menggurui kita semuanya, karena kita di sini sama-sama belajar, tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, terima, amalkan, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya, sehingga kita kembali kepada akidah yang benar, tauhid yang benar, agama Islam yang benar. Kalau salah itu datang dari ulun pribadi atau ana sendiri, dari saya sendiri datang kesalahan itu, saya sebagai manusia minta maaf kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita saling memaafkan, wal afina 'anin nas, saling memberi maaf, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mengedepankan pintu maaf kepada kesalahan-kesalahan orang-orang di sekitar kita dan orang-orang manusia pada umumnya. Mudah-mudahan kita semuanya istilahnya itu mengambil suatu hikmah dari Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bermaksiat kepada Allah, tidak ada Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ampunan atas kemaksiatan kita. Jadi naudzubillah, kita manusia dengan kesombongan kita, ada yang bersalah, malah kita menjadikan kesalahannya itu sebagai contoh untuk disebar-sebarkan kepada orang lain sehingga menimbulkan fitnah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, kata Rasulullah SAW, yang mana fitnah itu akan menghancurkan dirimu sendiri, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal berikut. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebenaran, dan ana minta maaf, wal afu minkum. Wa akhirul kalam aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.